Hai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel gua. Nah, hari ini gua mau nge-review gitu kitab-kitab yang ada di rumah gua. Berapa sih gitu kitab yang dipunya sama mahasiswa atau mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir gitu. Tapi ini nggak semuanya, jadi cuma sebagian doang. Ini gua BTW lagi sama teman-teman gua gitu. Say hello. Oi. Ini ada Firman nih, tukang main ML, ada Rifki tukang bisnis. Ini ada Jambu yang bisa bahasa Prancis. Ini ada kitab gua sama anak-anak rumah sama yang ini punya teman gua juga campuran. Jadi kita bakal review satu-satu ya. Oke teman-teman, kita langsung aja review. Tapi sebelum kita review kitab-kitab yang ada di lemari ini, jadi teman-teman ini kitab-kitab yang ada di sini itu bukan kitab yang wajib dipelajari tapi dijadikan referensi gitu. Jadi kitab-kitab yang di sini kita beli ya buat referensi nanti ketika kita kuliah ataupun kita sekedar baca, atau kita memang kitab ini digunakan untuk dikaji bersama syekh gitu, atau istilahnya dengan talaki gitu sama syekh-syekh yang ada di Al-Azhar ini. Kita langsung aja di atas ya. Di sini ada tafsir Al-Qurtubi ya, tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Ini cetakan Darul Ayoyan. Di sini ada 10 jilid. Ini kisaran, ini murah sih, cetakan itu sekitar 200 pound sih. Kalau misalkan di Indonesia sekitar 100 berapa ya? 150.000 atau berapa. Lalu di sini ada tafsir Al-Quran, bukan, Iqra'ul Quran Karim. Ini sekitar ada 10 jilid teman-teman. Banyak banget ya. Nah, di sini ada Tarikh At-Tabari. Ya, Tarikh Imam, Tarikh Al-Umam wal Mamluk. Ini jelasin tentang sejarah 2 jilid. Ya. Oke. Lanjut lagi, sekarang ini kitab Kutubus Sittah ya. Kutubus Sittah itu kitab hadis teman-teman. Jadi ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudi, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. Di sini lengkap ada berapa jilid nih? Sahih Muslimnya ada 2 jilid, Sahih Imam Turmudi ada 2 jilid, dan Imam Abu Daud 2 jilid, Imam Nasa'i 2 jilid, sama Imam Ibnu Majahnya 1 jilid. Nah, sisanya ada kitab Al-Muwatta. Jadi ini kitab hadis nih. Hadis tuh. Hadis. Jadi kalau misalkan kita mau jadi muhaddits ya harus punya kitab ini, jelas wajib banget. Nah, ini ada kitab Al-Mujallad Silsilatul Mawsu'ah Al-Islamiyah Al-Mutakhassisah ya. Jadi ini kitab tentang silsilah mawsu'ah gitu. Kitab-kitab ini jadi misalkan ada ulama-ulama Azhar ya, ngarang kitab jadi satu ini sini semua. Kayak Syekh Umar Asim ya, ahli hadis, itu semua digabungin. Kita tentang ilmu hadis ada di sini, tentang ilmu nahwu sorof yang dikarang pokoknya sama ulama-ulama Al-Azhar dimasukin dalam kitab ini. Ada berapa jilid? Ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 jilid teman-teman. Banyak banget. Ini kitab sama ini Ma'anil Quran. Ini kitab ada Mufrad hadis. At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran sama fi Ulumil Quran. Nah, di sini ada kitab tentang Qisasul Anbiya wa Tarikh, ya, tentang kisah-kisah para nabi dan sejarahnya. Dan juga ada tuh Khatimul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Nabi Muhammad semua lengkap di sini. Ada banyak jilidnya. Lalu langsung ke Hasyiah. Oh, ini Hasyiah Al-Bujairimi ya. Ada 5 jilid, teman-teman. Terus ada kitab Al-Mughni Muhtaj. Banyak banget ya. Ini ada 6 jilid sama. Nah, ini kitab yang kecil-kecilnya ini nggak mungkin gua review satu-satu karena banyak banget. Oke teman-teman, ini di bawah ini kitab tasawuf semua ya. Syekh Mutawalli Asy-Syarawi. Ya, ada kitab Al-Liqa Baina Zawjayn ya, pertemuan antara dua kekasih, anjay, suami istri. Terus ada juga kitab Nasihat Islam yang tadi kita udah baca. Sama ada Ushul Dakwah, kitab Minhajus Shalihin, kitab Nidaatul Rahman. Pokoknya ini kitab tasawuf, dan juga kitabnya Syekh Mutawalli Asy-Syarawi. Banyak banget ya teman-teman tuh. Di sini juga kita punya kamus Al-Munawwir ya, kamus Indonesia Arab Indonesia, dan juga kita punya At-Tarikh Al-Hurrah Mu'jam Al-Faz
wa awsafun nisa. Jadi kalau misalkan nama-nama perempuan di sini ada, kenapa namanya Salsabila dalam Al-Qur'an ada, namanya Salwa nama dalam Al-Qur'an ada, kayak gitu. Mana artinya di sini semua dijelasin. Ya, nama-nama perempuan ya, ujam. Jadi kalau misalkan namain anak gitu ya, perempuan, pakai kitab ini. Mu'jam al-faz wa awsaf nisa ya. Itu teman-teman. Banyak lagi. Di bawah ini nggak mungkin kita review satu-satu, tapi intinya di sini qawaid lugha al-arabiyyah kayak nahwu sorob gitu ya. Banyak banget sampai bawah. Ini nahwu, sorob, riyadhus shalihin dan sebagainya. Nah, ini kitab yang luar. Sekarang kita langsung menuju kitab yang dalam ya. Udah tadi yang di luar, sekarang kita langsung ke kitab yang di kamar gua. Ya, ini juga nggak terlalu banyak sangkaan di luar sih. Cuman lumayan buat kita review ya. Ini untuk yang di ujung ini teman-teman ada kitab kayak Al-Fayyum Malik, ada kitab Durusul Balaghah ya, belajar bahasa juga ya, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Ini juga kita Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Di sini juga ada kitab Qiraat, ini punya gue dikasih sama bapaknya temen gue. Terus ada kitab Nahwu Kafi sama kitab Jawharatut Tauhid, ini muqarrar sih. Qadaya Fiqih Mu'ashiroh, ini kitabnya. Qadaya Fiqih Mu'ashiroh ini kayak misalkan ngejelasin tentang permasalahan-permasalahan di tahun ini, kayak misalkan bayi tabung apa hukumnya kayak gitu. Ini dijelasin di kitab Qadaya Fiqih Mu'ashiroh. Terus juga ada Fiqih Muqarin ya, fikih perbandingan gitu. Kalau misalkan wudu dalam mazhab Imam Syafi'i kayak gimana, Imam Hanafi kayak gimana, kayak gitu. Ini aja fikih Imam Syafi'i, terus usul fikih, nasiyah, sama usul fikih. Ya. Ini juga ada ilmu tauhid. Ya. Nah ini jadi tuh gue udah tandain semua banyak. Ini apa kitab kuliah. Dan sih gitu aja untuk yang atas nih. Sisanya kayak misalkan ini ada kamus, ada kitab Bulughul Maram, sama kitab-kitab kecil kayak gini. Ini kayak buat dibaca aja sih. Kayak misalkan kitab Wallah, Akhlaqiyat Al-Islam, ya sama kayak ini sih tuh. Kitab-kitab kecil gitu. Ini jelasin tentang akhlak, ngejelasin tentang banyak hal pokoknya. Ini buat dibaca aja sih. Lumayan kan daripada baca novel terus tentang hadis-hadis, tentang Islam dan rukun-rukunnya. Kitab-kitab kecil, ini dikasih sama orang Mesir sih waktu gua belum pindah ke sini. Kitab-kitab kecil ini ada tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ada kitab Hadal Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang sirah Nabi Muhammad. Terus ada kitab Jami'ud Durus ya, Nahwu Sharaf, sama kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau misalkan di luar kan Sahih Bukharinya 3 jilid ya, kalau ini disatuin jadi 1 jilid. Gitu sih. Ini banyak nih, ada kitab Al-Azkar Imam Nawawi, ada kitab Risalatul Qusyairiyah dari Imam Qusyairi. Terus ada kitab I'rabul Quran sama kayak cuman 1 jilid doang. Terus ada kitab Sunan Ad-Darimi 2 jilid, Audahum Salik syarah dari Al-Fayyum Malik. Terus ada Ihya Ulumuddin 2 jilid. Terus ada kitab Sorof nih, Sorof pertama kali. Jadi kalau misalkan kita belajar tasrifan gitu kayak fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'latan, ini semua dibahas di sini. Terus ada kitab fikih juga, fikih adilatuhu, banyak banget kitab fikih ya. Sama kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Terus ada kitab Bulughul Maram juga, ada 2, kitab Riyadhus Shalihin sama kitab Al-Baijuri. Nah, ini dikarang yang pernah gue bahas di video sebelumnya ya, tentang karomah Imam Al-Badawi. Di sini gue ambilnya di kitab Asy-Syaikh Imam Al-Baijuri ya. Grand Syekh Al-Azhar juga dulu. Di sini juga ada diktat kuliah. Banyak tuh diktat kuliah ya. Sama kayak gini, diktat kuliah. Nah, ini kitab Al-Bala wal Bara ya. Nah, ini Rosetta Stone tuh kayak semacam software gitu untuk belajar bahasa gitu. Kalau misalnya kalian lihat di video gue yang ngejelasin tentang Islam pakai 7 bahasa, sebagian gue ada yang belajar di sini. Ini ada bahasa Arab sama bahasa Inggris. Jadi biar cepet gitu kalian jadi cepet kalian belajar bahasa tuh, dan juga bisa di rumah di mana aja gitu. Terus di sini ada kamus kontemporer. Kalau tadi kan Al-Munawwir, ini kontemporer. Terus ini ada kitab Al-Kalim At-Thayyib, fatwa-fatwa dari Syekh Ali Jum'ah. Banyak. Nah, ini ada buku DL. Sama ini kitabnya 2 sama ya, kamus kontemporer. Nah, ini ada talkisan kayak rangkuman gitu.
Jadi kitab yang didiktat ini sebelum ujian kita rangkum, kita ketik ataupun beli ya. Banyaknya beli sini. Gak ada yang ngetik sendiri, malas juga. Jadi yang udah diketik yang udah difotokopi dibeli. Jadi kalau waktu ujian kita baca kayak gini. Nah ini kitab yang sering dibaca sih di bawah nih, kayak misalkan ada Tari Tasri, ada ini Tawaqib Duria, kitab kuning ini beli di Indonesia, cuma dibawa ke sini. Terus ada Al-Quran juga, ada buku-buku yang sering dibaca. Gitu pokoknya. Oke teman-teman, itu aja. Jadi itu kitab yang udah kita review, yang di luar sama yang dalam. Jadi segitu. Jadi itu kitab-kitab yang dijadikan referensi buat kita, buat dibaca juga. Ada yang dipakai ngaji buat sama syekh gitu, talaki, biar kita paham isinya gitu. Jadi nggak semuanya kitab ini dipelajari di kuliah ya, tapi dijadikan untuk referensi gitu. Jadi itu kitab-kitab yang kita punya. Ini masih banyak sih mahasiswa ataupun mahasiswa yang bahkan kitabnya itu banyak banget gitu. Ini segini aja udah pusing kebanyakan gitu ya, jarang dibaca tapi intinya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Mesir ya, terus pecinta kitab Turats ataupun kitab-kitab ulama, recommended banget buat kalian ke Mesir karena kitab-kitabnya relatif harga lebih murah daripada Indonesia ya, cetakannya juga bagus gitu, dan juga kita bisa tahu pentahkiknya ataupun pengarangnya, dan juga kita bisa tahu kualitasnya nanti kitab ini didistorsi atau enggak kayak gitu. Kita jadi tahu cetakan yang bagus di mana gitu. Alhamdulillah. Oke, gitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa buat bantu channel ini buat lebih baik lagi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.